Ayub 42 ayat 2 menuliskan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal." Ayat ini berbicara apa? Ayat ini adalah berbicara tentang orang yang pasrah, orang yang mengikuti rencana Tuhan, walaupun dagingnya terkoyak habis. Ayat yang berbicara tentang kehidupan yang diserahkan di mezbah Tuhan. Terserah Tuhan saja, hidupku ini milik Tuhan. Engkau mau bentuk apa hidupku ini? Engkau mau proses apa? Aku nurut ya Tuhan. Aku mau mengikutimu. Aku mau mengikuti rencanamu. Aku mau mengikuti prosesmu ya Tuhan. Ketika orang berkata begitu, ujungnya Ayub 42 ayat 2 akan berbicara dalam hidupnya. Tapi kalau ketika proses Tuhan terjadi dalam hidup kita dan kita meraung-raung, kita menangis-nangis, kita langsung pergi ke berbagai tempat dan kita mencurahkan kekesalan, kemarahan. Bahkan kita mengepalkan tangan kita ke langit dan berkata, "Tuhan, aku tidak tahan dan aku benci dengan semua keadaan ini." Maka lihat, proses ini tidak akan pernah kita alami dengan baik. Ketika proses ini kita tidak alami dengan baik, maka Ayub 42 ayat 2 tidak menjadi realita dalam hidup kita. Tetapi ketika kita memberi diri ke hadapan Tuhan dan berkata, "Aku mau hidup seturut dengan kemauan-Mu." Dan ketika itu terjadi, itu berarti hal pertama dan utama kurikulum Tuhan adalah prosesnya harus kita alami sampai benar dan tuntas. Tidak ada rencanamu yang gagal. Aku tahu itu. Aku tahu semuanya akan berujung untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita lihat hidup Ayub, kita juga lihat hidupnya Yusuf. Mereka berdua mempunyai banyak kesamaan. Seperti pohon yang ditebang, mereka tumbang. Tetapi mereka mengikuti rencana Tuhan. Masalahnya, kita kadang-kadang mengikuti, kadang-kadang tidak. Masalahnya, mereka itu menyelesaikan kurikulumnya dengan hati yang benar. Kita nggak pernah selesai dengan kurikulum yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Ada yang menyelesaikannya, berapa tahun kemudian meninggal karena banyak waktu yang kita habiskan sia-sia untuk mengomel, untuk kecewa, untuk marah-marah, untuk menggerutu, untuk protes, dan ada banyak hal. Tetapi ingat, kurikulum bagi anak Tuhan selalu ada. Prosesnya harus ada. Setelah proses, barulah progres. Setelah progres, barulah pemakaian Tuhan. Setelah pemakaian Tuhan, ujungnya kemuliaan Tuhan. Karena itu, saya suka dengan kalimat ini. Siapa bilang akan hancur? Siapa bilang akan hilang? Dan siapa bilang tidak ada lagi? Orang menganggapnya kita habis. Orang melihatnya kita benar-benar gak punya apa-apa. Orang melihatnya kita gagal. Orang melihatnya begitu. Tapi Tuhan melihatnya ini yang dibangun. Ini yang sedang tumbuh. Ini yang sedang bertunas. Ini sedang bercabang.
ini sedang tumbuh daun-daunnya, dan ada pohon baru yang tumbuh dari yang sudah ditumbangkan.